warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Ihsan, Paripurna Al-Ihsan, Bapak Imam Muadzin, juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, cici dan puan-puan, yang besar tak terhimbau gelar, yang kecil tak tersebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan nikmat istiqomah, konsisten mengisi di sisa-sisa umur ini dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, nama saya Muhammad Syukri. Entah dari mana pengurus dapat nama saya El-Malawi ini. Mungkin beliau ini berteman dengan saya di Facebook. El-Malawi itu maksudnya Melayu. Kenapa saya harus buat Facebook saya Melayu? Karena banyak orang menyangka saya ini orang Batak. Banyak orang nanya-nanya marganya apa? Ahado margamu. Dadong margaku Melayu doang. Saya alumni Mustafawiyah Purba. Memang dari ngomongnya nanti ibu dengarlah sendiri. Lebih kental lagi Bataknya dari Melayu. Jadi saya buat Melawi ini supaya nggak disangka orang saya orang Batak. Emak saya marah. Aku lahir kan kau dari rahim Melayu, tapi kau ngomong sama aku logat-logat Batak. Karena pernah saya buat nih, beliau nangis karena agak kasar logat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita sesuai ditetapkan oleh pengurus masjid, yakni bahaya makanan yang haram. Dari judulnya ini aja kita udah tahu kalau haram ini ya nggak boleh. Kenapa? Bahaya. Itu ilat. Apa itu haram? Haram itu secara harfiahnya menurut Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat Gharibul Quran, makna haram itu ialah yang terlarang. Jadi segala yang dilarang itu asalnya adalah haram. Sesuai dengan kaidah usul fikih bahwa al-aslu fin nahyi at-tahrim. Asal dari setiap yang dilarang itu adalah haram. Kecuali ada dalil-dalil yang membuat menjadi alasannya tidak haram lagi. Misalnya dia bisa menjadi makruh, atau dia bisa menjadi halal dengan keadaan tertentu. Misalnya pamanit turra ghairu baghin wala 'adin fala ithma 'alaih. Siapa yang dalam keadaan mudarat, misalnya selalu dicontohkan orang-orang itu biasanya misalnya tersesat di hutan,
tak ada sisa makanan, tak ada stok makanan, lalu dia lihat maaf babi, lalu dia makan babi ini dengan ukuran yang tidak melampaui batas, hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Karena kalau mudarat itu berarti ukurannya nyawa, maka fala itma alaih, dia tidak berdosa. Tapi saya dengan contoh ini kurang setuju saya. Kenapa? Ya gimana kalau ada orang kelaparan, berarti kan lemas badannya itu kan. Nangkap babi hutan. Di hutan berarti kan dia jumpa babinya, babi hutan itu. Bapak udah pernah nengok babi hutan? Itu lebih ganas daripada babi-babi yang Bapak lihat di Palas sana. Palas. Babi hutan itu pendendam itu. Jadi nggak cocok juga nih permisalannya. Setidaknya misalnya dia berada di hutan kebun masyarakat misalnya, lalu sudah habis stok makanannya, nyawanya terancam, lalu dia lihat kebun orang lain, misalnya pisang, itu kan lebih selamat contohnya. Ini babi hutan pula kan. Bukannya dia makan babi itu makan dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haram itu secara harfiah menurut mufradat gharibul Quran, yakni yang terlarang. Kemudian secara istilah kita akan jumpai di kitab-kitab dasar ilmu fikih, al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syarak, bahwa haram itu ialah huwallazi yutabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Haram itu ialah yang berpahala apabila meninggalkannya dan berdosa apabila mengerjakannya. Jadi kalau kita tinggalkan yang haram, ada kesempatan buat kita untuk melakukan yang haram, lalu kita tinggalkan, maka kita berpahala. Tapi kalau kita kerjakan, apa konsekuensinya? Berdosa. Nah, melakukan yang haram berarti maksiat. Menjauhi yang haram berarti menjauhi maksiat. Menurut kitab Fawaidul Mukhtarah mengatakan, menjauhi maksiat itu lebih mulia lagi daripada melakukan ketaatan. Karena ada orang taat dia, tapi maksiat jalan terus. Nah, orang yang dia menjauhi maksiat itu lebih baik daripada orang yang melakukan ketaatan. Nah, karena sudah kita batasi haram ini adalah terkait makanan, maka yang haram dimakan itu ilat itu maksudnya adalah dasar pengambilan sebuah hukum. Pertama adalah haram karena dia memudaratkan. Sesuatu itu haram dimakan karena dia memudaratkan. Memudaratkan itu berarti bisa merusak badan, merusak akal, merusak keturunan. Kalau dia dimakan akan memberikan efek mudarat kepada diri sendiri, maka itu haram hukumnya. Contohnya apa? Orang yang makan paku. Paku itu haram enggak? Tidak haram. Tapi kalau dimakan haram. Kenapa? Bisa memudaratkan. Atau dia misalnya mengkonsumsi khamar. Khamar itu sesuatu yang bisa merusak akal. Khamar itu makna asalnya adalah penutup. Kalau disebut khamar berarti dia menutupi akal.
Yang ibu-ibu pakai biasanya selain jilbab namanya hijab, apalagi namanya? Khimar. Pakai kho. Kalau pakai ha itu keledai. Kalau khimar berarti maknanya penutup kepala. Ibu pernah punya khimar? Punya. Jilbab itulah khimar. Kalau dikatakan khomar berarti dia menutupi akal. Orang yang sudah konsumsi khomar maka akalnya akan tertutup. Bagaimana dengan sedikit Pak Ustaz? Ma harrama katsiruhu faqaliluhu haram. Meskipun dia sedikit minumnya, yang menurut dia ukurannya itu tidak akan membuat dia mabuk. Nah, apa yang diharamkan ketika banyak, maka sedikitnya pun haram. Yang kedua, ada yang diharamkan itu karena dia najis. Jadi yang pertama tadi, mengapa haram dimakan? Karena dia membahayakan, memudaratkan. Seperti tadi makan paku, apa lagi? Makan, minum, makan, mengkonsumsi khamar, baik itu bentuknya pil, cair, daun, apapun bentuknya. Kalau dia memudaratkan berarti haram. Yang kedua, mengapa dia haram dimakan? Karena dia najis. Apa contohnya? Makan kotoran. Apa lagi? Makan babi. Apa lagi? Anjing. Segala hal yang najis dia, maka haram untuk dimakan. Dan yang ketiga, haram karena dia dihormati. Misalnya Pak, memakan daging manusia. Kenapa daging manusia tidak boleh dimakan? Karena dia dihormati. Ada sini yang makan daging manusia. Nanti dia selepel dengan siapa namanya? Sumanto. Rupanya sekarang udah banyak saingan Sumanto nih kalau kita dengar beritanya. Walaupun Bapak lihat filmnya Sumanto itu, apa kata dia? Iki sikili sopo yo, sayang. Pergi dia ke kebun, nampak ada kaki orang. Ini kaki siapa ini? Sayang kan. Lalu dia makan kaki orang. Jadi tak boleh makan daging manusia karena dihormati. Jangankan memakan dagingnya, memercikkan darahnya pun tak boleh. Jangankan memercikkan darahnya, membuka aibnya pun tak boleh. Jangan lagi dimakan, dipercikkan darahnya tak boleh. Jangankan lagi dipercikkan darahnya, dihilangkan harga dirinya dengan cara dimaki, dicaci, apalagi difitnah, apalagi dicaci, difitnah, dibongkar aibnya dengan cara digibah, maka dia haram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu haram karena zatnya. Ada yang haram itu karena prosesnya, caranya. Kalau tadi babi tak boleh dimakan karena dia najis, paku haram dimakan karena dia memudaratkan, daging manusia tak boleh dimakan karena dia dihormati, itu zat. Ada yang haram itu karena cara mengambil. Asalnya zatnya itu halal, tapi karena caranya haram, maka dia pun menjadi haram. Contohnya Pak, harta atau makanan yang diambil dengan cara mencuri, haram tak? Haram. Atau makanan yang bersumber dari
riba. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Atau membuat suatu pembenaran dengan cara yang batil. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudulu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itmi. Jangan engkau memakan hartamu itu dengan cara yang batil. Bagaimana cara yang batil itu? Waktu dulu ilal hukami, engkau buat dalil-dalil kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itmi. Engkau bisa makan harta manusia itu dengan cara yang dosa. Maksudnya apa ayat ini Pak Ustaz? Membuat suatu yang ilegal menjadi legal. Contohnya sekarang itu misalnya gubernur atau kepala daerah harusnya kalau dia mencalonkan diri lagi, dia harus bagaimana? Mengundurkan diri. Lalu dibuat undang-undang baru. Kepala daerah kalau mau mencalonkan diri, dia harus cuti. Kira-kira mana yang lebih aman bagi kepala daerah yang ingin maju ini? Mengundurkan diri atau cuti? Mengundurkan diri saja itu bukan berarti potensi dia menggerakkan ASN itu tak ada. Apalagi hanya cuti. Paham nggak maksud saya nih? Kalau habis maghrib memang biasanya jam-jam makan malam nih. Karena kalau lapar nih nggak nyambung. Paham nggak maksud saya? Pahamkan aja biar kita cepat. Insya Allah Isya jam 19.30. Berarti 22 menit lagi. Mak lama juga rupanya. Kita ulang lagi ya. Ada yang haram dimakan itu karena zatnya. Misalnya yang pertama tadi zatnya itu haram dimakan karena dia memudaratkan. Yang kedua zatnya itu haram dimakan karena dia najis. Yang ketiga zat itu haram dimakan karena dia dihormati. Dan ada juga yang haram itu bukan karena zatnya. Zatnya itu sebenarnya dasarnya halal, tapi diambil dengan cara yang haram. Contohnya apa? Mengambil hak orang lain. Misalnya apa? Mencuri. Atau apa lagi? Mengambil dengan cara riba. Atau membuat suatu yang ilegal dipaksakan menjadi legal. Sekarang kan negara kita itu isinya. Tapi tidak boleh kita panjang-panjang, nanti kena tangkap saya bahas ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-A'raf apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ma la ta'lamu. Hanya yang diharamkan oleh, katakanlah wahai Muhammad, yang diharamkan oleh Tuhanku itu hanyalah yang fawahish, yang menjijikkan. Biasanya fawahish ini, fahisyah berarti zina, itu fahisyah. Kemudian wal itma, yang membuat kerusakan. Kemudian apa lagi?
wal baghya bi ghairil haq, mengambil hak orang lain dengan tanpa hak. Kemudian apa lagi? Mensekutukan Allah. Kemudian apa lagi? Berbicara yang tidak dengan ilmunya. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu ada 4 kandungan. Pertama tadi fahisyah, kemudian membuat kerusakan, yang ketiga tadi mengambil hak orang lain, yang keempat mensekutukan Allah, yang kelima berbicara tidak pada ilmunya. Ini diharamkan oleh Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang makanan, mengapa diharamkan oleh Allah? Karena dia dapat membuat merusak. Kenapa diharamkan oleh Allah? Karena dia dapat merusak. Jadi bukan yang diharamkan oleh Allah itu hal-hal yang bermanfaat bagi kita, tidak. Tetapi justru yang diharamkan oleh Allah itu adalah dapat merusak diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bahaya dari memakan yang haram? Kalau tadi dikatakan merusak, tidak hanya sebatas merusak fisik kita saja. Tetapi yang pertama, bahaya dari makanan yang haram ini adalah tertolaknya amal ibadah kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau meminta nasihat kepada Rasulullah, lalu Rasulullah pun mengatakan, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi innal 'abda la yaqtiful laqamatil haram fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yawman wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi." Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta nasihat kepada Rasulullah, maka apa nasihat Rasulullah kepada beliau? Maka beliau berkata, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika seseorang memasukkan makanan yang haram ke perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, maka nerakalah yang utama untuk." Maka ini dalil menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang memakan makanan yang haram, maka amalnya akan tertolak. Berapa lama amalnya akan tertolak? 40 hari. Bayangkan, sholatnya berapa kali sehari? 5. Apalagi sodakohnya, apalagi senyumnya, apalagi segala amal solihnya, ketika ada yang haram dalam tubuhnya, maka tertolak selama 40 hari. Oh, kalau gitu tidak usah saya lagi sholat, Pak Ustaz. Kalau dia sholat tertolak, ini maksudnya dia tak berpahala, tapi amalnya kewajibannya lepas. Kalau dia tinggalkan sama sekali, maka dia berdosa. Maka hati-hati bagi kita Bapak Ibu sekalian yang selama ini hobi dengan makan yang riba. Dia pinjam orang lain duit, lalu dia bayar harus lebih dari apa yang dia pinjamkan, maka itu riba. Riba itu maksudnya apa?
az-ziyadah, ada kandungan bertambah. Atau selama ini dia berdagang. Ini saya yakin orang Jalan Teratai ini banyak pedagang ini. Betul. Dia berdagang, kualitas dagangannya dia palsukan. Karena saya pernah beli duku. Duku itu ketika saya beli masih kuning lagi. Tapi ketika udah dimasukkannya ke plastik, saya bawa ke rumah, udah hitam aja, udah busuk-busuk. Rupanya apa yang terjadi? Yang atasnya memang kuning bagus, tapi di bawahnya hitam. Nah, ini hati-hati. Yang jualan dia palsukan kualitasnya. Saya udah 5 tahun saya nikah, per bulan Juli ini. Alhamdulillah lebih banyak saya ke pasar lagi daripada istri saya. Karena waktu saya nikah, istri 2 minggu setelahnya mengandung. Habis itu tahun depannya Covid 2020. Jangankan istri saya aja keluar rumah punya anak kecil, mandi itu mau 6 kali sehari. Katanya kan bisa nular. Habis itu istri saya dia kerja jam 7 masuk, jam 4 pulang. Jadi semenjak sampai saat itu sampai sekarang, saya lebih tahu harga cabai lagi daripada istri saya. Harga cabai kemarin, cabai bukit hari Jumat minggu lalu itu 11.000 seperempat. Salah nggak saya? Ini walaupun muka-muka preman gini, kok bisa ke pasar? Kenapa Pak Ustadz kok bilang-bilang ke pasar? Sering saya lihat orang-orang pedagang yang seperti ini. Ikan, saya hobinya ikan sungai, jadi ikan sungai aja kita contoh. Ikan sungai itu sebenarnya udah busuk, gak bagus lagi, tapi dia lumuri dengan darah supaya terlihat segar, baru. Sampai di rumah, rupanya ketika dimasak udah bau. Kena marah saya sama orang rumah. Abang tuh kalau beli ikan tuh tengok-tengok, cium baunya. Rupanya kadang kita kalau belanja sama orang ini mukanya muka kasihan. Rupanya siapa yang patut dikasihani? Awak rupanya. Kena tipu. Beli cabai juga seperti itu, sama kayak beli duku tadi. Di atasnya bagus-bagus, di bawahnya. Makanya agak heran kita. Beli cabai itu kalau diserok aja gitu harganya sekian. Tapi kalau dikutip satu-satu naik harganya. Berarti ada yang tidak bagus. Apalagi mencurangi timbangan. Tadi mencurangi kualitas dagangannya. Kemudian lagi mencurangi kuantitas timbangan. Nah, ini sering kali. Selama ini saya nggak tahu kalau orang bilang seperempat ya seperempat. Rupanya kata orang rumah, belilah timbangan bang. Rupanya timbangan di pasar sampai di rumah ditimbang lagi. Oh beda jauh, kadang mau se-on 2 on. Hidup ini sulit sekarang. 2 on tuh besar juga itu. 2 on tuh bisa 2 kali masak itu. Ini saya ngasih ilmu juga buat ibu nih. Kalau ibu belanja di pasar, timbang lagi di rumah. Tandai tukang jualannya itu. Berarti dia curang. Besok jangan beli lagi sama dia. Kalau ternyata di dalam pasar tuh seperti itu, perbuatannya gimana? La haula wala quwata illa billah. Berarti semua orang sudah curang semua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati makan dengan yang haram. Karena ketika daging kita tumbuh bersumber dari yang haram, maka tertolak amal kita berapa lama? 40 hari.
bukan waktu yang sedikit 40 hari. Kenapa? Untuk melawan rasa malas kita agar mau ibadah itu sulit sekali. Melawan rasa malas ketika azan berkumandang itu sulit, minta ampun. Betul kan? Melawan rasa kikir mau sedekah itu sulit, minta ampun. Tapi sayang ketika kita sudah lawan rasa malas kita, sholat kita berjamaah lagi, tapi ternyata di tubuh kita ada yang haram, maka amal kita tertolak. Yang lebih menyedihkan apa? Menyedihkan lagi apa? Ketika yang makan itu istri dan anak kita, yang tidak tahu dari mana sumbernya kita ambil harta. Kita belikan ke nasi, kita belikan ke lauk, kita belikan makanan, lalu kita suapkan ke mulut istri dan anak kita, maka amal istri kita akan tertolak. Kenapa? Karena kita berikan makan dari yang haram. Na'udzubillah. Yang kedua, mengapa bahaya makan yang haram ini Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini juga terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Ini anak-anak pondok pasti baca nih kitab hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu Kulu min tayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulu yatilu safara ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintah orang-orang beriman sesuai dengan perintah Allah kepada mursalin, rasul-rasul juga. Apa perintahnya? Wahai sekalian rasul, makanlah yang baik, kemudian beramal sholih. Begitu juga perintah Allah kepada orang beriman. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Kemudian disebutkan, kata Rasulullah, ada seseorang yang panjang sekali perjalanan musafirnya, sehingga apa? Rambutnya kusut, asy akbar, kemudian berdebu lagi. Saking panjangnya perjalanan, ini berarti perjalanan seseorang yang ada di padang pasir, kusut rambutnya karena terik panas matahari, capeknya, kemudian penuh dengan debu karena dia musafir di padang pasir. Nah, karena dia melakukan perjalanan musafir, saking lelahnya dia, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan. Begitulah doanya. Lalu bagaimana? Ketika dia berdoa, mat'amuhu haram, dia makan dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, dia juga minum dari yang haram. Wa malbasuhu haram, dan yang dia pakai juga haram. Dan dia dikenyangkan, diberikan belanja dari yang haram. Lalu bagaimana doanya akan diterima? Jadi orang yang memakai pakaian yang haram,
Orang yang makan yang haram, dia minum bersumber dari yang haram. Kemudian apa lagi? Dia memakai pakaian yang haram, lalu diberikan belanja yang haram, maka menjadi penyebab doanya akan tertolak. Kenapa selama ini kita sholat 5 kali sehari semalam, panjang sujud kita, dan di sujud itu pula ternyata kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Tapi ternyata ketika dia sujud, dia panjangkan sujudnya itu sebab dia berdoa, dia minta anak yang solih. Rupanya anaknya bejat. Dia minta harta yang banyak, rupanya miskin. Dia minta dimudahkan segala urusan, rupanya sulit aja. Dia minta kesehatan, rupanya sakit saja. Mengapa penyebab doanya ini tak diterima oleh Allah? Karena di dalam tubuhnya mengalir bersumber dari yang haram. Oh, tidak ada Pak Ustadz, saya nggak pernah makan haram, tidak pernah minum haram. Oh, ternyata pakaiannya bersumber dari yang haram. Dia ke masjid, mobil Pajero-nya dari mana sumbernya? Riba, korupsi juga menjadi penyebab doa tertolak. Oh, saya nggak Pajero Pak Ustadz, pakai Honda Beat, ya sama saja. Ini bukan soal mereknya, tapi apa yang dia pakai bersumber dari yang haram, maka doanya tertolak. Yang ketiga, makan yang haram itu membuat seseorang akan dicampakkan ke neraka. Kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Ini sama dengan hadis yang pertama tadi. Kalau hadis pertama tadi mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin. Kalau ini kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang utama untuk menjadi penyebab seseorang masuk neraka karena memakan yang haram. Na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan yang haram ini itu juga akan mempengaruhi pikiran seseorang, akan mempengaruhi psikologis seseorang. Ketika Buya Hamka ditanya, Buya, mengapa babi itu haram dimakan? Apa kata Buya Hamka? Coba kamu kumpulkan 2 babi jantan dengan 1 babi betina. Ini maaf kalau agak kasar, tapi ini ilmu kan. Kemudian kumpulkan lagi di kandang yang berbeda 2 ayam jantan dengan 1 ayam betina. Lepaskan, biarkan dulu, habis itu agak berapa menit lihat. Maka apa yang terjadi? Babi ketika dia buka kandang babi yang isinya 2 kambing babi jantan dengan 1 babi betina, apa yang terjadi? Ternyata 2 babi jantan bekerja sama untuk menaklukkan 1 babi betina. Ketika dia lihat ke kandang yang 2 ayam jantan dengan 1 ayam betina, apa yang terjadi? Ayam jantan ini kedua-duanya saling bermusuhan, bertikai. Nah, apa maksudnya Pak Ustadz? Sedikit ya. Ternyata babi tak punya rasa cemburu, sehingga dia bekerja sama. Tapi kalau ayam, apa kata ayam? Jangan ada jantan yang lain di antara kita. Begitu ayam. Makanya kalau kita lihat banyak orang yang melakukan hubungan seksual ganti pasangan, itu mengapa bisa terjadi?
karena pengaruh makanannya. Di Eropa seperti itu biasa. Bahkan naudzubillah ada hubungan incest lagi namanya. Hubungan sedara. Karena tak ada rasa cemburu, naudzubillah. Nah, sedikit penutup. Suatu hari lewatlah babi di depan kambing. Babi ini tahu sebentar lagi Idul Adha. Lalu dia bilang sama kambing, "Kambing, selamat hari raya Idul Adha." Nah, dia ngejing akan dipotong. Mak kambing, karena dia marah, apa kata kambing? "Diam kau babi. Atu kau babi. Mak kau babi. Ayah kau juga babi." Mengapa babi itu jalannya nunduk? Karena dia malu dia babi. Serius sekali lah. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat.